Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini kita akan menemukan bagaimana peringatan Tuhan, peringatan Roh Kudus, ya, bahwa ada yang mengendalikan semua hal ini. Ada pihak di belakang semua pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Sebelum saya lanjut firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kemarin kita diingatkan waspada terhadap pengajaran atau ragi Herodes, ragi Farisi dan Saduki. Firman Tuhan dalam pembacaan kita pagi hari ini mengingatkan kita bahwa pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang membawa kita jauh dari Tuhan, menolak Kristus, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, itu dikerjakan oleh roh-roh penyesat dan setan. Jadi penyebab dari semuanya adalah pekerjaan setan. Sebagaimana di awal penciptaan Adam dan Hawa ditipu, diperdaya oleh iblis. Sampai sekarang dia pun terus bekerja. Jadi kenapa kita waspada? Karena iblis nggak pernah berhenti. Di bagian lain diingatkan kepada kita bahwa iblis seperti apa? Singa yang berjalan keliling, menunggu siapa yang dapat diterkamnya. Dengan apa? Dengan taring-taring pengajaran yang palsu. Taring-taring pengajaran yang melenceng dari kebenaran, yang berusaha menyeret kita supaya menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Lalu siapa lagi? Ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Cap roh pendusta, cap setan-setan. Siapa ini manusia? Kenapa? Karena orang-orang ini sudah murtad, meninggalkan Tuhan. Pendusta-pendusta ini yang hati nuraninya sudah diperdaya oleh iblis. Hati nuraninya sudah memakai cap dari roh penyesat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak diperdaya, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak disesatkan? Kita baca ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini bukan tentang nenek-nenek tua persoalannya, tapi tentang tahyul dan dongeng. Orang percaya harus lebih berpegang pada firman Tuhan. Jangan mempercayai tahyul. Nah ini, coba lihat, ini sederhana kan? Tapi ini iblis pintar. Dia memulai dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dianggap candaan saja. Itu mah cuma biasalah, main-mainnya. Akhirnya kita mempercayai bahwa seolah-olah ada hal lain yang mempengaruhi hidup kita. Ada hal lain yang berkuasa atas kita. Padahal enggak.
Sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, hidup kita sepenuhnya di dalam kendali Tuhan. Amin. Yang kedua, latihlah dirimu beribadah. Masih di ayat 7. Latihlah dirimu beribadah. Kita datang beribadah, mau memenuhi kebutuhan kita atau mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita datang beribadah masih untuk memenuhi kebutuhan kita, kita belum beribadah. Belum ada nilai korban di situ. Tapi kalau kita datang beribadah berkorban, itu coba saudara baca di bawahnya ada itu. Ibadah itu perlu perjuangan. Ya. Ibadah itu perlu pengorbanan. Makanya firman Tuhan bilang supaya kita tidak disesatkan, tidak jauh dari persekutuan dengan Tuhan, kita harus terus mendorong, berusaha, melatih tubuh kita ini untuk beribadah kepada Tuhan. Wah, ini kan pandemi, Pak. Betul, puji Tuhan. Ya, pemerintah kita tidak pernah larang ibadah. Pernah tidak boleh kumpul, tapi tidak pernah dilarang ibadah. Ya. Boleh online. Puji Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena kalau orang sudah nggak ibadah, coba lihat, kita akan terbiasa tidak beribadah. Kita akan merasa nggak apa-apa nggak ibadah. Buktinya saya biasa aja, nggak terjadi apa-apa waktu saya nggak ibadah. Buktinya pekerjaan usaha saya lancar-lancar saja. Saya juga sehat-sehat saja. Bahaya. Oh, Tuhan tetap mengasihi saya. Betul. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Tapi waspada dengan penyesatan. Jika engkau tersesat dan tidak bisa kembali, nah ini bahaya. Kita lihat hal yang ketiga. Kita lompat ke ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Poin di atas dulu. Bertekun membaca kitab suci. Ya. Kenapa orang gampang disesatkan? Karena dia tidak pernah belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Tidak ada bekal firman Tuhan, tidak ada persediaan tabung panah. Jadi ketika dia ketemu orang yang berusaha menyesatkan imannya, dia nggak ada perlawanan. Dia tidak ada pertahanan. Gampang dia diombang-ambingkan. Diputar sedikit ayat firman Tuhan, dia udah bingung. Jadi, supaya kita tidak tersesat, yang ketiga, bertekun membaca kitab suci. Bagaimana kita nggak gampang disesatkan? Kebenaran yang asli kita nggak pernah baca, kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus baca Alkitab, belajar firman Tuhan, supaya kita tidak gampang disesatkan. Bertekun membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Intinya baca dulu. Bagaimana kita mau membangun orang, kita sendiri nggak tahu. Bagaimana kita mau mengajar orang, kita sendiri nggak tahu. Jadinya kita jadi penyesat malahan, ya. Jadi kita harus belajar kitab suci, belajar terus firman Tuhan. Berikutnya yang keempat, ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Kalau konteks
konteks Timotius diberikan oleh nubuat dan penumpangan tangan. Saya percaya setiap orang percaya itu ada karunia. Nggak mungkin nggak ada. Minimal ada satu. Dan Tuhan bilang kalau satu itu dia kerjakan, Tuhan akan tambahkan. Kecuali yang satu itu dia kubur, dia simpan, dia tidak gunakan, maka itu akan diambil. Supaya kita tidak gampang disesatkan, karunia yang ada pada kita, kita harus kerjakan itu. Mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan menolong kita untuk kita tidak disesatkan. Makanya kayak pelayan-pelayan Tuhan, ingat loh, kita bisa pimpin pujian, bisa main musik, bisa jadi singer, itu kasih karunia. Makanya kita harus mengembalikan itu juga dengan sukacita kepada Tuhan. Ya, kalau engkau jadi pelayan di gereja yang ada persembahan kasih, puji Tuhan. Tapi jangan sampai karena tidak ada persembahan kasih engkau tinggalkan gereja itu dan engkau cari gereja lain supaya engkau dapat persembahan kasih. Di awal tahun 2000 banyak kejadian seperti itu. Sehingga gereja satu, pendeta satu dengan pendeta yang lain saling tidak enak. Di gereja ini dari tidak bisa dikursuskan, difasilitasi supaya bisa. Sudah bisa, karena di gereja ini nggak ada persembahan kasih. Dia tinggalkan. Cari mana? Cari gereja yang ada persembahan. Tapi kalau ada gereja memberi persembahan kasih kepada pelayan, itu benar, tidak salah. Tapi kalau kemudian karunia yang Tuhan kasih kepada kita, kita pakai untuk mendapatkan keuntungan, nah ini hati-hati. Yang kelima, ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, ini. Semuanya itu yang di atas tadi. Ya. Hidupi. Bukan jadi teori. Nah, ini. Bukan hanya sampai di pengetahuan. Tapi firman Tuhan yang kita belajar, karunia yang kita miliki, kita harus hidupi itu. Kita harus kerjakan itu. Harus kita alami itu. Harus kita alami. Kita bukan hanya tahu ngajar orang, tapi diri sendiri tidak melakukan. Jadi supaya kita tidak gampang disesatkan, kita harus hidup di firman itu. Bukan cuma baca jadi pengetahuan, ya. Baca jadi ilmu. Tidak. Firman Tuhan itu harus kita hidupi. Contoh sederhana, ya. Tuhan bilang apa? Bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tahu pengetahuan. Tapi waktu kita sakit, kita nggak mau sukacita. Kita membiarkan penyakit menguasai jiwa kita. Seharusnya waktu kita sakit, kita praktekkan firman Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, sukacita. Waduh, saya pusing, saya vertigo. Saya pernah alami. Makin saya memikirkan penyakit, makin vertigo. Saya praktekkan firman Tuhan.
nyanyi. Kalau ada teman saya yang bilang bahwa waktu dia sakit gigi, dia bilang terima kasih Tuhan untuk sakit gigi ini. Nyut-nyutnya tambah kencang. Tapi dia bilang terus terima kasih Tuhan, terima kasih. Lama-lama dia bilang hilang, nggak minum obat. Apa ini yang namanya dihidupi firman Tuhan itu? Bukan cuma jadi pengetahuan. Takut akan Tuhan, engkau akan diberkati. Tahu teorinya. Wah, takut Tuhan diberkati. Tapi kita nggak pernah hidup sebagai orang yang takut Tuhan. Jika engkau memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang tak berdaya, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tahu. Tapi lihat orang lemah, lihat orang tidak berdaya, cuek aja. Itu cuma pengetahuan, itu tidak dihidupi. Apalagi kunci berkat. Saya mau bilang ini karena di sini sudah tahu melakukan. Perpuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap bagimu? Tingkap-tingkap bagimu. Tahu. Tapi nggak melakukan. Nah itu. Bagaimana? Lalu muncul, datang ajaran lain. Itu masalah. Itu mah perjanjian lama, perjanjian baru mah nggak ada. Itu mah nggak usah. Pendetamu udah kaya, nggak usah kasih ke sana. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa dibatali oleh situasi, oleh keadaan, oleh orang apapun. Ya. Hidupi firman Tuhan. Bagian yang ke-6, ya. Ini penting sekali. Awasilah dirimu sendiri. Ngawasin orang nggak gampang juga sih. Tapi kadang-kadang kita lebih gampang mengawasi orang daripada mengawasi diri sendiri. Mencari kekurangan kesalahan orang kadang-kadang menjadi lebih gampang daripada melihat, mengetahui kesalahan kita sendiri. Tapi firman Tuhan bilang supaya kita tidak tersesat, awasi diri kita, jaga diri kita sendiri. Kan Tuhan adalah gembalaku. Kan Tuhan adalah penjagaku. Seolah-olah kebenaran tentang Tuhan gembala, Tuhan penjaga, membuat kita lalai. Tapi kebenaran firman Allah nggak seperti itu. Awasi diri. Lihat. Jadi sekarang kita harus rajin lihat diri sendiri. Awasi. Percaya tahu nggak? Gitu. Harus diawasi. Lebih suka dongeng atau kebenaran? Awasi dirimu. Lebih suka ibadah atau enggak? Awasi dirimu. Masih tekun belajar firman atau enggak? Ajak baca Alkitab, enggak mau. Buka Facebook bisa 2 jam, 3 jam. Pak Pendeta buka Facebook? Oh iya buka. Saya buka, tapi kalau saya buka lihat sudah. Enggak saya hayati di situ terus. Sampai 2 hari lalu saya baru posting lagi. Setelah sekian bulan, kemarin saya 2 hari lalu kalau nggak salah ya, saya posting lagi. Sampai ada komen di bawah.
Apa kabar Pak Gembala? Sudah muncul lagi. Ya. Karena emang jarang-jarang. Hidup saya bukan dari Facebook, hidup saya dari firman Tuhan. Amin. Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh buka Facebook. Saya nggak bilang begitu. Ya. Media sosial silakan. Apalagi kalau kita mau menginjil lewat media sosial punya karunia, silakan. Jadi sekarang awasi dirimu. Berikutnya, awasi ajarmu. Kenapa? Konteks Timotius dia jadi pengajar. Kita juga. Kadang-kadang kita sekarang jadi pengajar semua. Sekarang awasi apa yang kita posting. Gitu kan? Apa yang kita posting? Jangan-jangan itu jadi pengajaran buat orang lain. Kita anggap itu canda, tapi orang bagi teman-teman kita yang baca, oh iya ya, benar juga. Mereka terinspirasi dari postinganmu, padahal itu salah. Hati-hati. Awasi dirimu, awasi ajaran. Jangan kita merasa benar. Nanti firman Tuhan nanti bilang, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Puji Tuhan. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Dari apa? Di ayat pertama dan kedua. Dari kemurtatan, dari roh-roh penyesat, dari setan-setan yang membinasakan kita. Selamatkan diri kita, selamatkan orang lain. Kalau firman Tuhan sudah jelas, jangan dikaburkan lagi. Kalau firman Tuhan nyata, jangan ditolak. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Wah, saya bukan pendeta. Mungkin engkau kepala rumah tangga. Engkau paling didengar di rumah. Saya bukan kepala rumah tangga. Saya hanya seorang anak. Tapi engkau mungkin orang yang paling berpendidikan di dalam rumah. Sehingga apa yang engkau katakan dipercaya orang. Engkau mungkin bukan kepala rumah tangga, tapi secara real engkau adalah orang yang punya pengaruh di dalam komunitasmu. Sehingga apa yang engkau katakan suka diikuti orang. Hari ini kita ketahui bahwa oknum di belakang semua pengajaran, penyesatan, penolakan akan Kristus adalah roh-roh penyesat dan setan-setan yang kemudian memakai orang-orang yang hati nuraninya sudah memakai tanda mereka. Dan ini berlangsung terus ke depan. Hal ini akan terus berlangsung. Tetapi Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita tetap ada di jalur, di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau kita menjauh dari kasih karunia. Dia tidak mau kita jauh dari hadirat Tuhan. Dia mau kita selalu ada dekat dengan Tuhan. Menerima lawatan Tuhan. Menerima jamahan Tuhan. Terus alami urapan baru daripada Tuhan. Sehingga kita terus rasakan kasih Tuhan. Dekatan Tuhan. Haleluya.